Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di seri perkuliahan pengolahan citra digital bersama saya Muhammad Fahri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai histogram warna pada citra digital. Nah, pembahasan kita pada kali ini diawali dengan topik tentang normalisasi histogram. Nah, apa itu normalisasi histogram? Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, pada video yang lalu kita sudah membahas bahwa histogram itu adalah suatu cara untuk menampilkan frekuensi kemunculan tiap-tiap warna pada citra digital. Ya, jadi untuk mengetahui setiap warna itu muncul berapa kali dalam sebuah citra digital. Nah, di sini ya normalisasi histogram berfokus pada bagaimana mengubah nilai frekuensi ya pada histogram yang kita pelajari sebelumnya menjadi nilai probabilitas yang tadinya bernilai frekuensi diubah menjadi probabilitas. Nah, nanti kita akan lihat ya seperti apa. Oke, nah sekarang di sini rumus untuk melakukan normalisasi histogram itu adalah PI sama dengan NI dibagi M dikali N. Ya, dimana PI itu adalah peluang kemunculan warna dengan nilai I. Ya, kemudian NI adalah frekuensi kemunculan warna dengan nilai I. Lalu M adalah jumlah baris pada citra digital. Dan N adalah jumlah kolom pada citra digital. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menggunakan rumus ini, ya. Oke, misalkan saya mempunyai citra digital seperti ini ya, dengan ukuran 8 baris dan 5 kolom, ya. Komposisi warnanya adalah 16 warna atau setara dengan 4 bit. Oke. Nah, sekarang kita lihat, misalnya N0 itu sama dengan 2. N0 sama dengan 2, artinya kemunculan piksel dengan nilai 0 ya, kemunculan piksel dengan nilai 0 itu adalah 2 kali ya pada citra tersebut. Maka N0 sama dengan 2. Lalu M itu sama dengan 8 karena gambar ini memiliki 8 baris. Lalu N sama dengan 5 karena ada 5 kolom pada citra digital ini. Nah, maka kita bisa hitung P0 artinya peluang atau probabilitas kemunculan piksel dengan nilai 0 itu sama dengan N0 ya, jumlah kemunculan piksel 0 dibagi M kali N. Sama dengan 2 ya, N0-nya 2 tadi dibagi 8 dikali 5 sama dengan 2/40 atau 0,05 ya. Nah, sebenarnya simpelnya begini ya. Jadi probabilitas itu adalah jumlah kemunculan tiap piksel ya, jumlah kemunculan tiap warna dibagi total piksel. Nah, itulah probabilitas sebetulnya. Ya. Contoh lain misalnya N1 sama dengan 2. Artinya piksel dengan nilai 1 tuh muncul 2 kali. Kemudian M-nya sama 8 baris ya. N-nya juga masih sama 5 kolom maksudnya. Maka P1 sama dengan N1 dibagi M kali N. N1-nya 2, ya 2 kali muncul dibagi 40 sama dengan 0,05. Sama ya. Ya gampangnya begitu ya. Artinya berapa kali dia muncul dibagi total pikselnya. Itulah probabilitasnya teman-teman. Sangat mudah sebetulnya. Ya, sama halnya dengan misalnya N15 kita punya 5 kali dia muncul ya. Nah, lalu maka P15-nya adalah N15 dibagi M kali N. Sama dengan 5 dibagi 8 kali 5 hasilnya 0,125. Atau sama saja kita sebut dengan piksel dengan nilai 15 itu munculnya 5 kali dari total 40 piksel. Ya, jadi gampangnya seperti itu ya. Jadi probabilitas itu bisa kita katakan berapa kali dia muncul dibagi total piksel pada citra itu. Oke. Nah, sekarang misalkan probabilitas dari tiap warna tadi kita sajikan dalam bentuk tabel, maka dia akan seperti ini ya. Nah, kalau kita baca misalnya warna dengan nilai 0, frekuensi kemunculannya adalah 2.
maka probabilitasnya adalah 2/40. Pada citra ini ya, 2/40. Artinya piksel dengan nilai 0 itu muncul 2 kali dari total 40 piksel atau setara 0,05. Contoh lain misalnya piksel dengan nilai 5 ya. Piksel dengan nilai 5, frekuensi kemunculannya 5 kali. Maka probabilitasnya bisa kita katakan 5/40 ya. Artinya piksel dengan nilai 5 itu muncul 5 kali dari total 40 piksel atau setara dengan 0,125. Ya, sama dengan warna-warna yang lainnya. Nah, kita lihat di sini probabilitas ini kalau kita jumlahkan nilainya adalah sama dengan 1 ya. Jumlah dari semua probabilitas warna yang muncul ini sama dengan 1. Oke. Nah, kita lihat. Jadi sebetulnya kita ngapain sih normalisasi histogram ini ya? Apa yang kita lakukan sebenarnya? Sebenarnya begini. Jadi kalau sebelumnya ya pada video yang lalu kita sudah belajar tentang histogram warna. Jadi setiap warna muncul berapa kali gitu ya. Kita catat frekuensinya. Maka di normalisasi histogram ini kita hanya mengganti skala ukurannya sebetulnya ya. Dari yang awalnya 0 hingga sekian ribu mungkin ya, atau mungkin di sini 0 sampai 6 begitu. Dari skala yang seperti ini kita ubah menjadi skala dalam rentang 0 sampai dengan 1. Nah, komposisi histogramnya tetap sama, tidak berubah ya. Bentuk histogramnya sama, yang berubah hanya skala ukurannya saja. Nah, inilah normalisasi histogram namanya ya. Histogram yang kita bahas pada video sebelumnya ya, itu masih berbasis frekuensi, dan kan setelah dinormalisasi ya maka histogramnya berbasis probabilitas. Oke. Nah, lalu apa gunanya normalisasi ini? Nah, normalisasi itu sebetulnya salah satu kegunaannya adalah ketika kita bekerja dengan gambar yang berbeda ukuran. Nah, nanti dia akan berperan di sini ya. Misal begini, saya punya 3 buah gambar dengan objek yang sama tetapi ukurannya yang berbeda-beda ya. Gambar A ukurannya 300 x 200 piksel, kemudian gambar B itu 450 x 300 piksel, dan yang paling besar gambar C dengan ukuran 600 x 400 piksel. Tentunya kita paham ya. Kita paham semakin besar gambar maka semakin banyak komposisi piksel di dalamnya ya. Nilai gambar A ada 60.000 piksel, gambar B 135.000 piksel, dan gambar C yang paling besar itu ada total 240.000 piksel. Nah, lihat di sini teman-teman ya. Nah, sekarang ini kegunaan dari normalisasi histogram. Nah, misalkan gini. Kita menghitung jumlah kemunculan piksel dengan nilai 0 atau sama dengan N0 ya. Kita nyebutnya tadi N0. N0 artinya jumlah kemunculan piksel dengan nilai 0. Pada gambar A, N0-nya sama dengan 1500. Artinya piksel dengan nilai 0 muncul 1500 kali. Kemudian pada gambar B yang tengah ya, N0 atau piksel bernilai 0 itu muncul 3400 kali. Dan yang C pada gambar C ya, semakin besar gambarnya tentu saja frekuensi kemunculan makin besar ya. Pada gambar C N0-nya adalah 5900. Nah, kita lihat di sini ya. Semakin besar gambar ataupun ketika ukuran gambar itu berbeda-beda meskipun objeknya sama ya, ya, dia akan menghasilkan N0 atau jumlah frekuensi kemunculan yang berbeda-beda ya, karena ukurannya berbeda padahal objeknya sama. Nah, ini nanti bisa menimbulkan masalah ya. Oleh karena itu kenapa kita membutuhkan normalisasi di sini teman-teman. Nah, kalau kita normalisasi akan begini hasilnya. Ya, kita nggak pakai N0-nya tapi kita pakai P0-nya. Ya, P0 ya pada gambar A itu adalah 0,025. Dapat dari mana? Dapat dari 1500 dibagi 60.000. Ya, 1500 dibagi 60.000 dapatlah angka 0,025. Ya. Nah, kemudian pada gambar B yang tengah ternyata P0-nya sama. Probabilitas kemunculan piksel dengan nilai 0 ya, sama. 0,025 juga.
3.400 dibagi 135.000. Sama ternyata. Pun halnya dengan gambar C. Ya, gambar C. P0-nya juga menunjukkan nilai yang sama, 0,025. Nah, disinilah gunanya normalisasi histogram tadi. Sehingga ukuran gambar yang berbeda-beda tidak lagi menjadi masalah ya ketika kita mengolah citra digital. Oke. Kemudian paham ya? Baik, nah setelah kita belajar tentang normalisasi histogram tadi, nah sekarang kita bahas topik yang kedua, yakni ekualisasi histogram. Oke, apa itu? Gampangnya begini ya. Ekualisasi histogram itu adalah cara kita untuk meratakan distribusi warna pada suatu citra digital. Untuk meratakan distribusi, meratakan sebaran warna, sehingga yang tadinya mungkin warna gambar itu terlalu terang, bisa kita perbaiki. Yang tadinya terlalu gelap, bisa kita perbaiki. Nah, itulah ekualisasi histogram ya. Baik, kita lihat dulu seperti ini. Misal saya punya gambar Mbak Chelsea, ya lagi-lagi Mbak Chelsea di sini dengan tingkat brightness yang sangat tinggi, ya. Nah, kemudian nanti gambar ini kalau kita ekualisasi akan berubah menjadi gambar yang kanan. Terlihat ya. Setelah ekualisasi gambarnya terlihat jauh lebih baik, ya, jauh lebih enak dilihat gitu ya daripada gambar yang pertama. Nah, kalau kita lihat histogramnya seperti ini ternyata. Gambar yang sebelah kiri ya, gambar yang masih high brightness, histogramnya itu dia terkumpul pada warna-warna yang terang ya. Terkumpul pada pojok kanan ya, kalau kita lihat situ ya. Terkumpul pada pojok kanan, yakni warna-warna yang terang ya. Dari 200-an sampai 250-an itu ya. Sedangkan pada histogram gambar yang sebelah kanan hasil ekualisasi, sebaran histogramnya jauh lebih baik ya. Lebih merata daripada yang sebelumnya. Nah ini ya tadi ya kita lihat ya. Nah, histogram sebelum diekualisasi dia menumpuk di warna-warna terang ya di pojok kanan situ ya. Ada warna-warna terang ya pada angka 200 ke atas. Sedangkan setelah diekualisasi, nah tumpukan warna tadi ya, tumpukan warna di ujung kanan tadi itu menyebar ke warna-warna lain yang lebih gelap di sebelah kirinya itu. Itulah kenapa tadi gambar yang dihasilkan lebih baik ya, brightness-nya tidak lagi terlalu tinggi seperti tadi ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara kerja dari ekualisasi histogram ini. Oke, sekali lagi ya, saya punya gambar nih ya, ukurannya sama 8 x 5 pixel ya, 8 baris kali 5 kolom maksud saya ya. 8 baris kali 5 kolom dengan komposisi 16 warna ya. Kalau kita buatkan histogramnya itu seperti ini histogramnya ya. Terlihat dari histogramnya bahwa gambar ini cenderung gelap. Kenapa? Karena pixelnya itu sebaran pixelnya berkumpul pada warna-warna sekitar 0 ya. Gelap, warna gelap. Dia condong sebelah kiri. Itu artinya warna-warna yang gelap ya. Sedangkan pada pojok kanan warna-warna yang terang itu sedikit nilainya, kemunculannya sedikit. Maka kita tahu ini adalah pixel atau gambar yang karakternya itu gelap gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya gambar yang gelap ini kita perbaiki dengan metode ekualisasi histogram. Oke, lihat caranya. Nah, sekarang gini. Bagaimana cara kerja ekualisasi histogram? Gampangnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita tadi punya 16 warna, maka saya buatkan tabel nih. Saya buatkan tabel. Kemudian saya isi kolom warnanya dari 0 sampai 15 ya. 0 sampai 15 ini karena 16 warna. Kalau nanti kita punya gambar dengan komposisi 0 sampai 255, berarti ya nilai angka warnanya dari 0 sampai 255 gitu ya. Nah, kemudian di kolom kedua ada nilai probabilitasnya, dan kolom ketiga nih ada kolom warna baru. Maksudnya begini, jadi ekualisasi histogram itu bekerja dengan cara mengganti warna yang ada di kolom sebelah kiri itu ya, di kolom warna diganti ke dalam warna baru ya pada kolom ya yang sebelah kanan itu. Jadi bagaimana caranya kita mengganti pixel dengan warna yang lama
menjadi warna baru. Oke, itu prinsipnya seperti itu ya, mengganti warna lama ke warna baru. Oke. Nah, caranya gimana? Nih rumusnya. Tenang ya. Rumus ini tidak seseram yang Anda bayangkan, tidak sesulit yang Anda bayangkan. Tenang aja, gampang ini. Rumusnya begini. SK sama dengan L-1 dikali sigma PI dari I sama dengan 0 sampai K ya. Dari I sama dengan 0 sampai dengan K. Apa ini artinya, Pak? Nah, gini, saya jelaskan. SK itu adalah warna baru ya yang dihasilkan dari ekualisasi ya. Warna baru yang akan menggantikan warna lama ya, itu SK. Jadi kalau K-nya itu 0 misalnya, nah nanti angka 0 ini atau pixel 0 ini akan diganti dengan warna baru dari SK ini ya. Kemudian L itu menunjukkan jumlah variasi warna, jumlah komposisi warna pada citra digital tersebut. Nah, pada contoh tadi kita punya 16 komposisi warna, maka L-nya adalah 16. Lalu K ya, K itu menunjukkan nilai warnanya ya, dari 0 sampai L-1. Artinya kalau kita punya 16 komposisi warna, maka K-nya akan bernilai 0 sampai dengan 15. 0, 1, 2 sampai 15. Kalau kita punya gambar dengan 256 warna, maka LAK-nya gitu ya, K-nya akan bernilai 0, 1 sampai 255. Oke. Kemudian nah, lihat di sini. Oh, tadi PI-nya lupa ya. PI itu adalah probabilitas kemunculan ya. PI, tadi ini ketinggalan kayaknya nih. PI itu merupakan probabilitas kemunculan dari tiap-tiap warna ya. PI ini udah kita bahas pada topik yang sebelumnya tadi, yakni normalisasi histogram. Ya, itu nilai PI dipakai di sini. Oke, gini teman-teman. Sekarang kita implementasikan ya, supaya Anda bisa memahami dengan lebih mudah lagi. Nah, rumus yang tadi, sekarang kita punya tabel ini. Ya, tabel warna tadi. Ada warna dan probabilitasnya, ya, yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, sekarang K-nya kita mulai dari 0. Artinya, kita sekarang ngecek pixel dengan nilai 0. Pixel dengan nilai 0 ya. Patokannya gambar yang tadi ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, maka rumus SK tadi berubah ya menjadi S0 sama dengan 16 min 1. 16 ini adalah L-nya ya, jumlah komposisi warna pada contoh yang kita bahas ini. Kemudian dikali sigma PI. PI itu adalah probabilitas ya pada kolom yang tengah itu ya di tabel itu. Probabilitas kemunculan dari nilai I, dari warna ke I gitu ya. Nah, PI dimulai dari I-nya 0 sampai dengan 0. Nah, gampangnya begini ya, sama dengan 15 ya, dapat dari 16 kurang 1 ya, dikali P0 ya, karena I-nya mulai dari 0 dan berhenti sampai 0 juga. Maka PI-nya sama dengan 0. Jadi 15 dikali P0 sama dengan 15 dikali 0,275 ya. Dapat dari mana 0,275? Dapat dari tabel itu ya. Bahwa nilai 0 probabilitas kemunculannya adalah 0,275. Kita masukkan ke rumus. Kita kalikan, kita dapat angka 4,15. Kita bulatkan karena warna itu tidak mengandung koma ya. Piksel berwarna itu nggak mengandung koma gitu. Kita bulatkan ke bawah jadi 4. Nah, artinya piksel 0 pada gambar yang belum diekualisasi tadi ya akan diganti menjadi 4. Akan diganti jadi 4. Artinya piksel yang 0 itu semuanya akan diganti jadi 4 pada gambar baru hasil ekualisasi. Oke, sekarang lihat lagi contoh yang berikutnya. Sekarang misalkan K-nya 1. Artinya kita cek warna dengan piksel 1 ya. Piksel dengan warna 1 maksud saya ya. Nah, masukkan ke rumus SK tadi, maka SK menjadi S1. Artinya kita menghitung ya konversi warna untuk piksel dengan warna 1 ya. Sama dengan 16 min 1 dikali sigma ya PI dengan I mulai dari 0 sampai 1 ya.
sampai 1 karena K-nya 1 di sini. Nah, sama dengan 15 dikali, nah lihat di sini teman-teman. Kalau tadi 0 ya, 15-nya dikali 0, dikali P0 gitu ya. Nah, sekarang ketika K-nya 1, maka 15-nya dikali dengan P0 ditambah P1. P0 tambah P1 sama dengan 15 dikali 0,275 ditambah 0,175. Nah, sekali lagi ya, nilai 0,275 dan 0,175 dapat dari probabilitas kemunculan warna tersebut pada piksel. Jadi probabilitas angka 1 itu 0,175 gitu ya, dan angka 0 itu 0,275. Oke. Kita hitung dan kita bulatkan menjadi 7. Artinya ya, piksel pada gambar yang lama tadi ya, piksel yang bernilai 1 itu akan kita ganti menjadi 7. Ya. Masih belum paham? Kita coba lagi. Ya. Sekarang K-nya 2. Ketika K-nya 2 berarti kita ngecek warna dengan nilai 2. Ya. Piksel dengan warna nilai 2. Jadi SK-nya adalah S2. S2 sama dengan 16-1 dikali sigma PI dari I sama dengan 0 sampai 2 sekarang. Dengan kata lain seperti ini teman-teman. 15 dikali, nah PI-nya nambah nih. Jadi setiap kali nambah warna, PI-nya nambah. P0 tambah P1 tambah P2. Nanti ketika K-nya 3, berarti 15 dikali P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3. Begitu seterusnya. Itu polanya. Jadi rumus yang kita lihat tadi sebetulnya sangat mudah diimplementasikan. Ya. Jadi begini hasilnya. Ya, dapatlah 9. Artinya piksel dengan nilai 2 itu akan digantikan dengan warna baru, yakni 9. Pikselnya diganti 9 nilainya. Oke. Terus begitu ya, kalau K-nya 3 berarti jadinya 15 dikali P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3. Ah, ya. Dapatnya seperti itu. Ya, hasilnya 10. Artinya ya, piksel dengan warna 3 itu akan digantikan menjadi piksel dengan warna 10 di gambar yang baru. Ya, di gambar yang baru. Nah, jadi polanya di situ teman-teman ya. Kunci rumus ini ada di kotak merah itu yang saya beri kotak merah itu, yaitu kuncinya di sana. Jadi setiap nambah nilai K-nya maka PI-nya itu ya nambah terus gitu ya. Nambah terus. Nanti ketika K-nya 15, nah ini ya. Jika nanti K-nya 15, artinya 15 itu dikali P0 tambah P1 tambah P2 sampai P15. Ya, seperti contoh ini. Ya, hasilnya adalah 15. Nah, itu ya teman-teman ya, warna barunya. Oke, nah sampai di sini mudah-mudahan semuanya paham. Nah, sekarang lihat. Nah, yang baru saja kita lakukan itu adalah ekualisasi histogram. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Dari hasil yang kita dapatkan tadi, kita sudah mendapatkan warna-warna baru yang akan menggantikan warna-warna lama nih. Lihat nih ya, kolom yang kiri warna lama dan kolom yang kanan adalah warna baru yang akan menggantikan warna lama itu. Misal di sini lihat ya. Nih, ini adalah gambar yang tadi nih, gambar yang awal tadi ya, gambar yang sebelum diekualisasi. Nah, kita lihat. Sekarang kita buat sebuah matriks kosong untuk menyimpan gambar baru ya. Gambar baru yang kita ekualisasi ya, hasil dari ekualisasi. Nih, gambar barunya isinya 0 semua ya, masih hitam semua gitu. Sekarang lihat cara kerjanya. Jadi, setelah kita berhasil mendapatkan konversi warna ini ya, mendapatkan warna baru untuk menggantikan warna yang lama, sekarang tugas kita adalah menggantikannya. Jadi, piksel dengan warna 0 pada gambar lama, ada gambar yang kiri, ya, ini piksel dengan warna 0 kita tandai, itu akan kita gantikan ya pada gambar baru, ya. Jadi semua piksel di area yang bersesuaian itu ya, yang tadinya 0 itu kita ganti menjadi 4. Nah, 4. Ya. Jadi yang tadinya 0 ya, citra yang tadi piksel yang tadi yang bernilai 0 pada gambar yang lama diganti menjadi 4 pada citra yang baru. Next. Sama nih. Piksel yang tadinya bernilai 1
pada gambar yang lama, ya gambar yang sebelum diekualisasi itu ya. Nah, nanti pada gambar yang baru itu akan kita ganti nilainya. Yang tadinya 1 berubah menjadi 7. Nah, 7 ini kan tadi dapat dari hasil ekualisasi. Ya. Lanjut ya, piksel dengan nilai 2 pada gambar sebelumnya, yaitu ada 6 kali muncul. Maka pada gambar yang baru, posisi-posisi tersebut ya akan diganti dengan nilai 9. Terus ya, piksel dengan nilai 3. Nih, dengan nilai 3 ya. Tuh. Pada gambar yang baru kita ganti nilainya ya menjadi 10. Ya, jadi 10. Begitu seterusnya sampai kita mengkonversi semua warna ke dalam warna yang baru, ya, ke dalam warna yang baru. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sekarang kita sudah memiliki sebuah citra baru hasil ekualisasi. Nah, sehingga kalau kita gambar histogramnya itu akan seperti ini. Jadi gambar histogramnya tidak lagi numpuk di sisi kiri, tapi sudah semakin merata, dia agak ke tengah. Ya, nah, kita lihat perbandingannya. Yang sebelah kiri ini adalah histogram sebelum ekualisasi, dan yang sebelah kanan ini adalah histogram setelah ekualisasi. Terlihat ya perbedaannya. Yang sebelah kiri itu numpuk ya mendekati 0 ya, bahkan yang paling tinggi itu piksel 0 paling banyak muncul. Sedangkan setelah diekualisasi, gambarnya tidak lagi numpuk di pojok kiri itu. Ya, sudah semakin terang. Yang tadinya gambarnya gelap, sekarang semakin terang. Nah, terakhir kita lihat nih. Kita lihat bagaimana ekualisasi bekerja pada beberapa gambar ya. Nah, kalau gambar high brightness dengan brightness yang tinggi, kita ekualisasi dapatnya seperti itu. Ya. Bahkan pada gambar yang low brightness, ketika kita ekualisasi, dia bisa menghasilkan gambar yang lebih baik, lebih enak dilihat. Ya, gambar yang high contrast, ketika diekualisasi, ya, jadi seperti itu juga, lebih bagus gambarnya. Ya, sama halnya dengan gambar low contrast. Nah, semuanya, jadi yang tadinya gambar itu mungkin terlalu tinggi, terlalu cerah gitu ya, terlalu cerah atau terlalu kontras, ketika sudah diekualisasi, gambar itu bisa menjadi lebih baik lagi, lebih enak dilihat, dan sebaran warnanya lebih merata. Itulah gunanya ekualisasi histogram. Oke. Nah, demikian video ini ya, kita sudah berhasil membahas tentang histogram dan juga termasuk topik tadi normalisasi histogram dan ekualisasi histogram. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas topik lain yang berkaitan dengan pengolahan citra digital. Silakan klik like kalau Anda suka video ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus sama-sama belajar. Saya Muhammad Fahri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.